warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Ramadanti dari kelas D Ekonomi Syariah ingin mempresentasikan hasil kelompok 1 tentang konsep dasar manajemen pemasaran. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran terdiri dari 5 hal, yaitu konsep produksi, yang menyatakan bahwa tugas manajemen adalah meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan harga. Yang kedua, konsep produk, yang menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif terbaik. Karena itu, hanya diperlukan sedikit usaha promosi. Yang ketiga, konsep penjualan, yang menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi kecuali organisasi yang mengadakan penjualan dalam skala yang besar dan usaha promosi. Yang keempat, konsep pemasaran, yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan target pasar dan menghantarkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Dan yang kelima, konsep pemasaran berwawasan sosial, yang menyatakan bahwa menghasilkan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan sosial jangka panjang adalah kunci untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi tanggung jawabnya. Adapun pengertian, tujuan, dan metode pemasaran. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai dengan konsumen. Dalam kegiatan pemasaran ini, aktivitas pertukaran merupakan hal sentral. Pertukaran merupakan kegiatan pemasaran di mana seseorang berusaha menawarkan sejumlah barang atau jasa dengan sejumlah nilai ke berbagai macam kelompok sosial untuk memenuhi kebutuhannya. Pemasaran juga dapat dikatakan sebagai kegiatan manusia untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran tersebut. Peran pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga ke tangan konsumen, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan secara berkelanjutan, sehingga keuntungan perusahaan dapat diperoleh dengan terjadinya pembelian yang berulang. Dasar pemikiran pemasaran dimulai dengan adanya kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Selanjutnya, ada tujuan pemasaran. Tujuan utama pemasaran yaitu untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu di dalam pertumbuhan perusahaan atau peningkatan pangsa pasar. Di dalam pandangan konsep pemasaran, tujuan perusahaan ini dicapai melalui keputusan konsumen. Keputusan konsumen ini diperoleh setelah kebutuhan dan keinginan konsumen dipenuhi melalui kegiatan pemasaran yang terjadi. Selanjutnya, ada metode pemasaran. Metode pemasaran yang sering digunakan di Indonesia yang dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap setiap kegiatan yang dilakukan dalam bisnis, yaitu dengan menggunakan media digital atau digital marketing, yang saat ini sudah banyak digunakan oleh sebagian besar pengusaha di dunia. Mereka mengatakan bahwa saat ini dunia digital akan selalu berevolusi dengan waktu dan juga kebutuhan manusia, sehingga pemasaran digital cukup membantu untuk setiap kegiatan dalam proses pemasaran bisnis. Digital marketing agency di Indonesia telah mengalami perkembangan bersama dengan masyarakat yang semakin memiliki kebutuhan yang tinggi dan keinginan dalam menggunakan teknologi. Ada pula strategi pemasaran. Menurut Stephanie Kamarus, strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Setiap organisasi bisnis dihadapkan pada dua jenis pilihan. Strategi dapat dikelompokkan berdasarkan 3 tipe strategi, yaitu strategi manajemen. Strategi manajemen ini meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro. Yang kedua, adanya strategi investasi. Strategi investasi merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan ini melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan
berusaha mengadakan penetrasi pasar. Yang ketiga, adanya strategi bisnis. Strategi bisnis ini juga disebut dengan strategi bisnis secara fungsional karena bisnis ini berorientasi kepada fungsi-fungsi kegiatan manajemen. Misalnya, strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan. Strategi pemasaran adalah wujud rencana yang terarah di bidang pemasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Strategi pemasaran mengandung dua faktor yang terpisah tetapi tetap berhubungan dengan erat, yaitu adanya pasar target atau sasaran yang merupakan suatu kelompok konsumen yang homogen yang merupakan sasaran perusahaan. Bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu variabel-variabel pemasaran yang dapat dikontrol yang akan dikombinasikan oleh perusahaan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Pada dasarnya, strategi pemasaran memberikan arah dalam kaitannya dengan variabel-variabel seperti segmentasi pasar, identifikasi pasar sasaran, elemen bauran pemasaran, dan biaya bauran pemasaran. Strategi pemasaran terdiri atas 5 elemen yang saling berkaitan. Yang pertama, pemilihan pasar, yaitu memilih pasar yang akan dilayani. Yang kedua, adanya perencanaan produk. Yang ketiga, penetapan harga, yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai kuantitatif dari produk. Yang keempat, sistem distribusi, yaitu saluran pemasaran hingga mencapai konsumen yang membeli dan menggunakannya. Dan yang kelima, komunikasi pemasaran atau promosi, yang meliputi periklanan, personal selling, promosi penjualan, direct marketing, dan public relation. Selain itu, strategi pemasaran yang ditetapkan dan dijalankan perusahaan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menetapkan bisnis konsumen secara strategis, rasional, dan lengkap dengan informasinya. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan yang sekarang dan yang akan datang dari konsumen dan calon konsumen. Yang ketiga, menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan tepat dan menguntungkan, serta mampu membedakan perusahaan dengan pesaing. Yang keempat, mengkomunikasikan dan mengantarkan produk tersebut ke pasar sasaran. Dan yang kelima, memimpin seluruh personal bidang pemasaran untuk menjadi sekumpulan tenaga kerja yang disiplin dan berdedikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ramadan Dahas. Saya dari kelompok 1 mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup manajemen pemasaran. Pemasaran memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup semua kegiatan mulai dari konsep, ide, hingga kegiatan yang mencakup realisasi laba. Pemasaran memiliki cakupan yang sangat luas. Segala jenis entitas yang bernilai bagi segmen pasar dapat dipasarkan. Ruang lingkup manajemen pemasaran ditentukan oleh penawaran pemasaran suatu organisasi. Penawaran pasar adalah kombinasi barang, jasa, ide, orang, tempat, informasi, dan lain-lain. Ruang lingkup manajemen pemasaran berdasarkan elemen pemasaran. Yang pertama, produk dan layanan. Produk dan layanan adalah elemen dasar pemasaran. Jika tidak ada produk, tidak ada pemasaran. Ini berkaitan dengan sifat dan jenis produk, kualitas dan desain produk, perencanaan dan pengembangan produk, keputusan produk yang berkaitan dengan branding, penjualan, pengemasan, merek dagang, dan lain-lain. Yang kedua ada riset pemasaran. Meskipun produk dan layanan adalah titik awal di bawah pemasaran tradisional, pemasaran modern dimulai dengan analisis berbagai aspek pasar dan bidang terkait. Ini mencakup analisis sifat dan jenis pelanggan, ukuran pasar, sikap pelanggan, perilaku pembeli, dan lain-lain. Kemudian saluran distribusi. Jalur melalui mana barang bergerak dari produsen ke konsumen adalah saluran distribusi. Ini mencakup sejumlah perantara seperti grosir, pengeceran, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian distribusi fisik. Pergerakan fisik barang dari produsen ke konsumen adalah distribusi fisik. Ini termasuk transportasi, pergudangan, kontrol
inventaris dan manajemen pemrosesan pesanan, dan lain-lain. Kemudian keputusan promosi. Betapapun baiknya suatu produk, ia tidak memiliki nilai jika tidak dipromosikan dengan benar. Promosi memiliki tujuan dasar untuk menginformasikan pasar tentang ketersediaan produk dan menciptakan permintaan untuk itu. Kemudian keputusan harga. Ini adalah satu-satunya elemen pemasaran yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Harga berkaitan dengan kebijakan dan strategi penetapan harga, penentuan harga, diskon, komisi, dan lain-lain. Analisis lingkungan di mana bisnis akan dilakukan adalah langkah pertama untuk setiap organisasi. Berbagai faktor makro dan mikro harus dipelajari sebelumnya hanya untuk mengembangkan pemahaman tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi suatu organisasi. Kemudian umpan balik dari pelanggan. Untuk pemasaran barang yang sukses, sangat penting bagi pemasar untuk mendapatkan umpan balik yang diperlukan dari pelanggan. Mekanisme umpan balik yang tepat harus dikembangkan sehingga alasan kegagalan atau kurang kepuasan dapat diidentifikasi dan diperbaikan dalam produk dibuat. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Bisnis dan masyarakat saling terkait dan saling bergantung. Bisnis tidak bisa eksis dalam ruang hampa. Ini memperoleh input yang sangat dibutuhkan dari masyarakat dan karena itu berutang tanggung jawab terhadap masyarakat. Oke, kemudian lingkup pemasaran berdasarkan subjeknya. Lingkup mengacu pada area yang dicakup subjek. Lingkup pemasaran dapat digambarkan dengan memiliki pemahaman tentang fungsi pemasaran. Ruang lingkup pemasaran juga dapat dipahami dengan mudah dengan mempelajari peran dan tanggung jawab departemen pemasaran. Ruang lingkup pemasaran berkisar pada kepuasan pelanggan, apa saja dan segala sesuatu yang memiliki dampak kepuasan pelanggan berada di bawah ruang lingkup pemasaran. Sifat dan ruang lingkup pemasaran. Pemasaran bersifat meresap karena berlaku untuk semua organisasi. Ini berlaku tidak hanya untuk organisasi bisnis, tetapi juga untuk organisasi seperti organisasi pendidikan, medis, pemerintah, non-pemerintah, sosial, agama, dan budaya. Semua organisasi memasarkan produk dan layanan mereka untuk mencapai tujuan mereka dan memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan mereka. Ruang lingkup pemasaran ditentukan oleh penawaran pemasaran suatu organisasi. Penawaran pasar adalah kombinasi barang, jasa, ide, orang, tempat, informasi, dan lain-lain. Penawaran pasar juga dapat mencakup seperti yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan spesifik orang. Penawaran pasar tidak terbatas pada barang fisik. Mereka juga termasuk layanan seperti perbankan, perjalanan udara, menginap di hotel, pariwisata, dan lain-lain yang tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki oleh pembeli. Ruang lingkup manajemen pemasaran berdasarkan proses pemasaran. Berdasarkan proses pemasaran dan bisnis, lingkup pemasaran terjadi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan pemasaran. Tugas utama manajer pemasaran adalah menetapkan sasaran dan sasaran pemasaran. Tujuan yang tidak didefinisikan dengan jelas dan tepat dapat membantu manajer pemasaran untuk mengarahkan upaya pemasaran secara efektif. Yang kedua, memilih target pasar. Pengelompokan pasar total dan memilih target pasar adalah tugas mendasar dari manajemen pemasaran. Praktik pemasaran modern didasarkan pada target pasar dan bukan pada total pasar. Kemudian yang ketiga, merumuskan organisasi pemasaran yang cocok. Untuk menerapkan rencana pemasaran, struktur organisasi yang cocok sangat penting atas dasar analisis jenis produk, jenis pasar, konsentrasi geografis pasar, dan banyak faktor lain yang relevan. Organisasi yang sesuai harus dirancang. Kemudian yang keempat, menjaga hubungan sehat dengan departemen lain. Departemen pemasaran memerlukan kerjasama dari departemen organisasi lain, termasuk departemen keuangan, departemen personalia, dan departemen produksi untuk memuaskan pelanggan secara efektif. Yang kelima, membangun dan memelihara hubungan yang menguntungkan dengan pihak luar. Sama seperti dukungan internal, hubungan eksternal juga sangat diperlukan. Pemasar untuk melakukan kegiatan pemasaran secara efektif harus membangun dan memelihara hubungan yang sehat dengan berbagai pihak seperti pemasok, penyedia layanan, lembaga pemerintah, dealer, konsultan, dan sebagainya.
Dan yang keenam, kegiatan riset pemasaran. Ini adalah salah satu fungsi penting dari pemasaran modern. Riset pemasaran melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang sistematis tentang masalah apapun yang terkait dengan pemasaran. Kemudian yang ketujuh, manajemen penjualan. Manajemen penjualan adalah salah satu fungsi penting dari manajemen pemasaran. Manajemen penjualan berkaitan dengan perencanaan, implementasi, dan pengendalian upaya penjualan. Itu melakukan semua kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan penjualan. Dan yang terakhir, melaksanakan kontrol efektif pada kegiatan pemasaran. Kontrol sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan sesuai rencana. Kontrol melibatkan penetapan standar, mengukur kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan mengambil tindakan korektif. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rika Imelinka, jurusan Ekonomi Syariah kelas D. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan manajemen pemasaran. Nah, sebelum sampai pada kegiatan pemasaran, banyak organisasi bisnis yang lebih menjalankan kegiatan penjualan terlebih dahulu. Dan tahapan-tahapan perkembangan pemasaran juga dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama ada orientasi produksi, yang kedua ada orientasi penjualan, dan yang ketiga ada orientasi pemasaran. Yang terakhir ada orientasi manusia dan tanggung jawab sosialnya. Selanjutnya ada di tahap awal di mana banyak organisasi bisnis itu lebih memfokuskan perhatiannya ke bagaimana mereka memproduksi barang dan jasa tersebut. Sama seperti dalam dunia media massa, perusahaan media massa itu juga pada awalnya lebih memfokuskan perhatiannya mereka bagaimana mereka memproduksi produk media tersebut. Nah, pada masa ini persaingan belum sangat ketat seperti sekarang ini, karena apapun yang produsen siapkan, yang produsen produksikan itu lebih mudah untuk dipasarkan, karena konsumen pada saat itu belum bisa memenuhi kebutuhan mereka masing-masing, sehingga mereka lebih cenderung konsumtif dan mereka lebih banyak membeli barang-barang apapun yang produsen siapkan. Nah, pada masa ini juga produsen itu sebagai raja karena banyak kemudahan yang mereka dapatkan tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, maka semakin lama produksi di pasaran itu semakin melonjak dan stok mereka itu di pasaran semakin banyak persaingan terjadi, sehingga terjadilah banyak permasalahan yang dihasilkan oleh produk yang mereka hasilkan tersebut. Kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu orientasi pada penjualan. Nah, setelah terjadi banyaknya produksi massal tersebut, banyak muncul permasalahan yang terjadi sehingga menghasilkan permasalahan, yaitu adanya persaingan ketat antara produk yang sejenis. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan produk-produk sejenis yang memiliki manfaat yang sama namun mereknya berbeda. Nah, di sini produsen dituntut untuk dapat melakukan inovasi. Bagaimana mereka bisa menjual produk-produk ini dengan jumlah yang sangat banyak, sebanyak-banyaknya. Karena ukuran penjualan itu bukan dihitung dari laba yang mereka dapatkan, melainkan dihitung dari seberapa banyak barang yang mereka jual. Nah, dalam media cetak juga seperti itu. Dalam media cetak, ukuran penjualan dihitung dari seberapa banyak eksemplar yang mereka jual. Selain dari seberapa banyak eksemplar yang mereka jual, ukuran penjualan dari media cetak juga diukur dari banyaknya tawaran iklan, produk iklan yang masuk yang mereka tawarkan untuk produk mereka ini. Jadi media iklan juga mempengaruhi ukuran penjualan mereka. Pada tahap selanjutnya ada orientasi pemasaran. Di sini kita masuk ke kebutuhan manusia. Kita harus memperhatikan kebutuhan konsumen. Kita sering juga mendengar ungkapan bahwa yang ditawarkan bukan hanya produk melainkan solusinya. Seperti contoh
pada perusahaan operator telepon seluler. Mereka bukan hanya menjual produknya, tetapi mereka juga menawarkan solusi untuk konsumen mereka. Karena pada dasarnya konsumen tidak hanya membeli produknya saja, melainkan mereka membutuhkan manfaat dari produk mereka tersebut. Pada tahun 1970-an, banyak organisasi bisnis yang melakukan pendekatan secara menyeluruh dalam kegiatan pemasarannya. Mereka juga menyertai aspek-aspek sosial seperti demografis, kebiasaan, gaya hidup masyarakat. Karena mereka tidak hanya menghasilkan produk untuk mencari laba atau keuntungan saja, melainkan mereka membuat produk untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Contohnya seperti saat mereka menghasilkan suatu produk kebersihan seperti sabun. Mereka menjual produk sabun itu dan mereka melakukan inovasi. Mereka ingin sabun yang mereka produksi itu bisa meningkatkan taraf kebersihan masyarakat. Jadi masyarakat sekaligus bisa melakukan gaya hidup bersih, gaya hidup sehat melalui produk yang mereka hasilkan. Itu tadi yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.